Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fattaqullaha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sallallahu alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam beserta salam kita doakan pada Allah, semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau, Abi Mumshi yang khatib muliakan, dan juga seluruh para pengurus Badan Kemakmuran Masjid dan seluruh kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhasibun nasa yawmal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan menghisab manusia, akan menghitung seluruh amalan manusia pada hari kiamat. Faman kanat hasanatuhu aktsara min wahidah dakhala al-jannah. Siapa saja yang ketika dihisab oleh Allah ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, ternyata taatnya lebih banyak daripada maksiatnya, walaupun banyaknya satu angka, dakhalal jannah, maka orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa man kanat sayyi'atuhu aktsara bi wahidah dakhalan nar. Dan siapa saja yang ketika dihisab oleh Allah ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maksiatnya lebih banyak daripada taatnya, mungkarnya lebih banyak daripada ibadahnya, dakhalan nar, maka kata Rasul, orang tersebut masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, wa man istawat hasanah?" Bagaimana keadaan orang yang ketika dihisab ternyata antara kebaikan dengan keburukannya sama, antara taat dengan maksiatnya sama, antara ibadah dengan mungkarnya sama? Rasul bersabda, "Wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu kana min ashabil a'raf fawqifu 'alal a'raf." Dan siapa saja yang ketika dihisab oleh Allah ternyata sama antara kebaikan dengan keburukannya, maka orang tersebut untuk sementara waktu Allah bertempatkan di atas A'raf.
Allah hentikan dia di atas A'raf. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dia tidak diperkenankan untuk masuk surga, padahal dia sangat ingin untuk masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa hari kiamat merupakan salah satu tanda bahwa kita beriman kepada Allah. Mempercayai adanya hari kiamat merupakan salah satu syarat atau rukun iman. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat adalah kita seluruh manusia diperhitungkan amal. Seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dunia, semua pekerjaan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Catatan-catatan tersebut akan diperlihatkan pada hari kiamat. Ketika dihisab seluruh manusia, catatan itulah yang menjadi bukti. Hadirin yang dirahmati Allah, maka orang yang banyak keburukan daripada kebaikannya, dia tidak sempat, tidak sampai ke surga. Dia akan jatuh ke dalam lubang neraka. Orang yang banyak kebaikan daripada keburukan, dia akan melewati surga, akan melewati titik, akan melewati neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Sementara orang yang sama kebaikan dan keburukannya, dia dipertempatkan untuk sementara di atas A'raf. Dia sudah melewati titik Siratal Mustaqim, tetapi dia belum diperkenankan masuk ke dalam surga karena amalnya, yakni kebaikannya, yakni ibadahnya sama dengan maksiatnya. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Apa itu A'raf? A'raf, di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. A'raf itu letaknya antara surga dan neraka. A'raf itu letaknya di tengah-tengah, dan dia adalah tempat yang tinggi, yang ketika dia diperkenankan untuk berjalan ke kanan, dia akan melihat orang-orang di dalam surga. Ketika dia diperkenankan untuk berjalan ke kiri, maka dia akan melihat penghuni neraka. Orang-orang A'raf ini sebenarnya dalam keadaan takut, gundah. Mereka belum masuk surga dan mereka khawatir akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Di atas A'raf ini ada sekumpulan manusia yang mereka mengenal satu sama lainnya, yakni mengenal penduduk surga dan mengenal penduduk neraka dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Orang A'raf kenal penduduk surga, ini namanya penduduk surga, dan ini namanya penduduk neraka. Ini orang surga, ini orang neraka. Orang A'raf kenal dengan tanda-tanda. Bahkan mereka mengenal ada saudaranya di dalam surga, dan mereka juga mengenal ada saudaranya di dalam neraka. Kemudian ketika mereka dipalingkan wajahnya, diseru oleh malaikat, wahai penduduk A'raf, cobalah engkau melihat ke kanan. Maka mereka berbondong-bondong melihat ke kanan. Di sana terdapat saudara-saudaranya yang seiman, yang seagama, yang sedang menikmati nikmat-nikmat surga, yang sedang berlezat-lezat dengan nikmat surga. Maka orang-orang A'raf ini mengucapkan, salamun alaikum,
sejahtera di atas kalian, selamat kepada kalian. Kalian telah melewati titik siratal mustaqim. Kalian telah melewati neraka dan kalian telah menikmat nikmat di dalam surga, sedang berlezat-lezat di dalam surga. Selamat kepada kalian. Pada saat orang-orang A'raf ini melihat surga, mereka sebenarnya sangat ingin masuk surga. Mereka sangat loba, sangat berharap masuk surga. Ketika melihat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga, mereka pun ingin merasakan nikmat-nikmat tersebut. Tetapi lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka tidak diperkenankan untuk menikmati nikmat surga. Mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam surga karena mereka dihentikan di atas A'raf. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Kemudian setelah mereka diperlihatkan surga, malaikat menyeru kepada mereka, wahai penduduk A'raf, palingkan wajahmu, lihatlah ke kiri, yakni ke neraka. Maka saat itu para penduduk A'raf itu memalingkan wajahnya melihat penduduk neraka, melihat penyiksaan di dalam neraka, bagaimana sadisnya penyiksaan di dalam neraka. Mereka sangat takut, sangat gundah, seraya berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan Engkau pertempatkan kami bersama orang-orang yang zalim, yakni orang yang menganiaya diri, yakni jangan Engkau pertempatkan kami di dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika mereka melihat neraka, mereka sangat takut, mereka sangat gundah, mereka sangat sedih ketika melihat penyiksaan yang begitu sadis di dalam neraka. Mereka memohon kepada Allah supaya Allah tidak mempertempatkan mereka penduduk A'raf di dalam neraka, karena amalan mereka 50-50, sama antara keburukan dengan kebaikannya. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang melihat penyiksaan di dalam neraka itu, orang tersebut adalah orang yang malang, urang yang kalian pakiban neraka, pakiban penyiksaan di dalam neraka, nyan urangnya termasuk urang yang kena adab. Adab kenyan dengan sebab melihat neraka, dengan sebab melihat. Karena ketika mata melihat penyiksaan yang begitu sadis, maka mata itu akan menjerit seandainya dia bersuara. Mata itu akan tersiksa, pandangan akan tersiksa, akan terngiang-ngiang diingatan, akan terus teringat bagaimana penyiksaan yang menyedihkan. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah akibat daripada sama antara kebajikan dengan kejahatannya. Maka Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, halaka man ghalabat wahidatu asyarati. Celaka bagi orang-orang yang angka satunya dapat mengalahkan angka 10. Apa itu angka 1? Dan apa itu angka 10? Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa saja yang berbuat kebaikan maka balasannya 10, dan siapa saja yang berbuat keburukan yakni maksiat maka balasannya 1. Orang-orang yang ada di atas A'raf ini, begitu juga para penduduk neraka, mereka itu angka 1 dapat mengalahkan angka 10. Angka 1 itu adalah keburukan, angka 10 itu kebaikan.
Padahal seseorang bila dia berbuat baik seumpama bersedekah, maka bagaikan dia 10 kali bersedekah. Dan ketika dia tidak melakukan ibadah, dia meninggalkan ibadah atau melakukan maksiat, dia hanya dihitung sekali meninggalkan ibadah tersebut atau melakukan maksiat, tidak dilipat gandakan. Sekalipun sekali ternyata dapat mengalahkan yang 10 kali, yaitu kebaikan. Sama dengan semasa hidupnya dia bergelimang dosa. Semasa hidupnya dia banyak melakukan kemungkaran. Pandangan matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya terjerumus dalam dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana lisan begitu mudah menghujat orang, bagaimana tangan begitu mudah mengetik untuk menghujat orang lain. Bahkan hari ini sedang viral bagaimana para pemuda kita, anak-anak kita yang dengan entengnya dia menghujat ulama di media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, ada dosa-dosa yang akan hilang begitu saja, dan ada juga dosa yang akan tersimpan selama tulisan-tulisan tersebut tidak dihapus. Artinya dosanya dosa berkekalan kepada Allah. Dosanya dosa yang akan bertahan sampai tulisan-tulisan tersebut dihapus. Kalau tidak dihapus, maka akan terus dosa tersebut mengiringi sebagaimana amalan-amalan mengiringi setiap orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa angka 1 itu adalah keburukan dan angka 10 itu adalah kebaikan. Orang yang unggul keburukan daripada kebaikan, maka orang tersebut adalah orang yang binasa, orang tersebut adalah orang yang celaka. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian setelah penduduk A'raf ini diperlihatkan neraka, pada saat itu Allah berfirman, udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Wahai penduduk A'raf, masuklah kalian ke dalam surga, di mana di dalam surga itu tidak ada lagi rasa gundah, rasa takut, dan tidak ada lagi rasa sedih. Engkau akan bersenang-senang di dalam surga. Maka penduduk A'raf pada akhirnya mereka mendapatkan keampunan daripada Allah. Dengan rahmat Allah mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mereka ini disebut masakinul jannah, yaitu orang-orang miskin yang ada di dalam surga. Bukan miskin harta di dunia, tetapi mereka lebih sedikit mendapatkan nikmat daripada orang-orang yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Maka disebut kepada mereka adalah masakinul jannah, yaitu orang miskin. Sedangkan penduduk neraka yang mereka itu telah dihisab dan mereka dipertempatkan di dalam neraka, kemudian mereka diperkenankan untuk masuk surga, pada akhirnya mereka disebut dengan fuqaraul jannah, yaitu orang-orang fakir surga. yakni mereka lebih sedikit mendapatkan kelezatan, lebih sedikit mendapatkan nikmat-nikmat di dalam surga dibandingkan orang-orang A'raf tadi, bahkan dibandingkan orang-orang yang ada di dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah akibat bagi orang-orang yang mereka tidak istiqamah dalam beribadah, mereka yang tidak istiqamah dalam berubudiyah, mereka yang tidak istiqamah dalam menghindari maksiat. Padahal Allah berfirman, alladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan Allah Tuhan kami, di masjid Allah Tuhan kami, dimanapun dia mengatakan Allah Tuhan kami, tsumastaqamu, istiqamah dalam ucapannya, istiqamah dalam perbuatannya, istiqamah dalam tindakan dan i'tiqadnya.
di masjid Tuhan Allah Tuhan kami. Ketika dia salat Allah Tuhan kami, maka ketika dia sedang berbaur dengan orang-orang, ketika dia sedang di kantor, ketika dia sedang ke pasar, dimanapun dia berada, Allah masih tetap Tuhan kami. Artinya, kalau di saat salat dia tidak berani melanggar aturan Allah, tidak berani bermaksiat kepada Allah, kalau di dalam masjid dia tidak berani bermaksiat kepada Allah, maka di luar masjid pun, di kantornya, di pasarnya, di kedainya, dimanapun dia berada, dia tidak akan berani untuk melawan aturan Allah. Inilah orang yang istiqamah. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun malaikat. Malaikat tersebut akan menghibur orang-orang yang istiqamah. Alla takhafu, wahai orang yang istiqamah, jangan takut. Wa la tahzanu, jangan gundah. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah engkau dengan surga. Hadirin yang dirahmati Allah, turunnya malaikat untuk menghibur orang yang istiqamah. Pertama saat ketika orang istiqamah menghadapi kematian, ketika detik-detik menjelang nyawa keluar daripada tubuhnya, saat malaikat maut mengeluarkan roh daripada tubuhnya, saat itu rasa gundah, rasa takut karena belum pernah merasakan kematian akan menghampiri setiap manusia. Setiap orang akan merasa takut dan gundah. Tetapi saat itu turun malaikat. Malaikat tersebut mengatakan kepada orang yang istiqamah, jangan takut engkau menghadapi kematian. Jangan gundah. Kami akan selalu mengawali dan akan selalu berteman dan membantu kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kemudian saat yang kedua, ketika malam pertama di dalam kubur, saat itu pun malaikat kembali menghampiri orang yang istiqamah di dalam kuburnya. Jangan takut, jangan gundah, bergembiralah, engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, saat digiring ke tengah padang Sahara, yakni saat akan dihisab oleh Allah, saat itu pula kembali malaikat menghampiri, mengingatkan, bahkan menghibur, wahai orang yang istiqamah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan gundah, engkau akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Kemudian setelah dihisab, pada saat itu orang-orang yang istiqamah ketika mereka akan melewati titik siratal mustaqim, kembali turun malaikat untuk menghibur, wahai orang yang istiqamah, istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam menghindari maksiat, jangan takut engkau melewati titik siratal mustaqim, jangan gundah, engkau pasti akan lewat, engkau akan masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang istiqamah tidak akan dipertakutkan oleh Allah dimanapun dia berada, baik di dalam kubur maupun saat persidangan, maupun saat melewati titik siratal mustaqim, apalagi dipertakutkan di atas a'raf. Maka Rasul bersabda, istaqimu, luruslah engkau, yakni istiqamahlah engkau dalam ibadah, dan istiqamahlah engkau dalam menghindari maksiat. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Fa innal hawa yudillu sahibahu 'anil huda. Fa innal huda hudallahi wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله على إنعامه وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه المجاهدين في سبيله. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر ذلك رب الملك العلم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون أولياءك، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأهلك الكفرة والإسرائيل. اللهم دمر الإسرائيل. اللهم زلزل أقدامهم وفرق جمعهم وشتت شملهم يا قوي يا متين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.